Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Mokharoma dengan NIM 503200049 dari kelompok 10 yang beranggotakan Sriani dengan NIM 503200066 dan Surti Prima Lubrina dengan NIM 503200062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan kesejahteraan dan sumber daya lainnya, tugas ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Lydia Anggraini SEME. Yang pertama kita membahas tentang permasalahan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud di sini yaitu kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 1 dan 2. Masalah sosial pada dasarnya adalah kesenjangan interpretasi dengan menggunakan pengetahuan budaya suatu masyarakat terhadap kenyataan sosial yang melingkupinya. Sehingga masalah sosial dapat dimaknai sebagai perbedaan interpretasi antar kelompok sosial terhadap gejala yang ada, yang pada dasarnya tidak mampu dipahami secara baik oleh sekelompok sosial masyarakat, sehingga menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial. Permasalahan sosial dapat terjadi di setiap wilayah, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal dapat dilihat pada sistem sosial yang mengandung benih ketimpangan kurang memiliki akses terhadap peluang-peluang sosial ekonomi, sehingga menjadi rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Sedangkan faktor eksternal termasuk intervensi pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu yang pertama ada faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. Yang kedua ada faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar. Yang ketiga ada faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. Yang keempat ada faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga. Ini juga harus diantisipatif dan diterima pasar. Yang terakhir yaitu faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ada pula hambatan-hambatan yang dialami dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangatlah rendah. Yang kedua, kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal atau peralatan produksi yang modern. Yang ketiga, tenaga terampil, terdidik dan keahlian keusahawan penawarannya masih sangat jauh di bawah jumlah yang diperlukan. Perkembangan penduduk sangatlah pesat. Yang keempat, berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik yang sering dihadapi. Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara seperti di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan yang layak kepada masyarakat. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, membuka usaha mandiri. Yang keempat, mengatasi pengangguran. Dan yang kelima, mengembangkan NPM mandiri. Kedua, ada sumber daya lainnya. Dikemukakan oleh Manan tahun 1978 bahwa semua sumber daya baik alam, manusia, sosial dan ekonomi yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. A. Sumber daya alam. Sumber merupakan salah satu dari sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
B. Sumber daya manusia atau SDM dipahami sebagai orang-orang yang memiliki potensi dan mampu serta mau diperankan atau memerankan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungannya. C. Sumber daya sosial. Sumber daya sosial merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjamin terbangunnya kondisi harmonis untuk membentuk masyarakat maupun keluarga yang mampu berdiri sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada lingkungan sekitarnya. D. Sumber daya ekonomi. Ketersediaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung terbentuknya keluarga yang mandiri, karena sumber daya ekonomi mencakup berbagai sumber yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Itulah penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya Sri Devi Mukharomah dan anggota dari kelompok 10. Sriani dan Surti Primalubrina memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam menjelaskan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.